Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo, perkenalkan nama saya Widya Seja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap KUMKM di Indonesia. Indonesia yang mengalami penurunan terhadap KUMKM akibat COVID-19. Di antaranya, yang pertama itu adalah Jakarta, kedua Sumatera, dan yang ketiga adalah Jawa. Banyak sekali di sekitaran Pulau Jawa yang mengalami penurunan omset terhadap perusahaan ataupun KUMKM lainnya. Pada 10 tahun terakhir, perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit, yang meliputi di antaranya ada perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa-jasa lainnya yang berkembang di UMKM Indonesia. Hampir semua perusahaan di Indonesia mengalami penurunan omset dan banyaknya karyawan di PHK akibat dari terjadinya COVID-19. Dan apalagi pelaku UMKM yang menjual berbagai hasil pertanian hingga penjualan produksi barang lainnya. Kecuali pada pelaku UMKM sembako yang tidak terlalu merasakan kerugian pada dampak COVID-19 ini, karena kebutuhan bahan pangan yang terus-menerus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat sampai kapanpun. Berikut beberapa keluhan dari para pelaku KUMKM. 1. Mengalami penurunan penjualan. 2. Sulit mendapatkan bahan baku. 3. Terhambatnya distribusi. 4. Mengalami kesulitan permodalan. 5. Terhambatnya produksi. Berdasarkan 5 keluhan di atas, bahwa COVID-19 memang sangat berdampak terhadap bisnis KUMKM. Sebuah studi kasus menyatakan jika COVID-19 akan membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% di tahun 2020. Secara garis besar, dampak yang nyata disebabkan COVID-19 diantaranya 1. Penurunan aktivitas jual beli. 2. Bahan baku yang sudah didapat. Beberapa perusahaan mengalami kebijakan work from home. Beberapa lagi merumahkan karyawannya hingga PHK massal. Yang ketiga, distribusi terhambat. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan jalur distribusi. 4. Penyedia jasa ikut terpapar dampak COVID-19. Berikut beberapa cara agar dapat mengantisipasi agar usaha tetap produktif dan tidak gulung tikar. A. Pertahankan penjualan selama pandemi dengan meningkatkan pemasaran online. B. Pelaku UMKM dapat mencari bahan baku produksi dari bahan lokal. C. UMKM dapat mencari tahu stimulasi apa yang dilakukan demi membantu kelangsungan bisnis selama pandemi COVID-19. D. Jika distribusi terhadap konsumen terlambat, pelaku UMKM dapat memberitahu terlebih dahulu kepada konsumen agar harapan sampainya barang tersebut dengan ekspektasi konsumen dengan baik. Sebagian besar pelaku KUMKM yang mengalami dampak tersebut diantaranya ada warung, toko kecil, pedagang di pasar, hingga pekerjaan yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian di pusat penjualan ataupun perdagangan. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dalam keadaan situasi seperti ini. Pelaku usaha umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik bahan baku hingga peralatan. Artinya, sebagian besar UMKM tidak mengandalkan barang impor dan umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana peminjaman dari bank, malah dan menggunakan dana sendiri. Peran pelaku UMKM di tengah wabah seperti ini untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Dan pertanyaannya, sampai kapan bisa bertahan? Nah, karena itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah nyata perlindungan kepada UMKM yang terkena dampak COVID-19. Presiden sendiri telah memberikan arahan pada rapat terbatas yang bertemakan kebijakan moneter dan fiskal menghadapi pandemi global COVID-19. Yang pertama itu, kebijakan yang diputuskan oleh Presiden adalah yang pertama, bidang kesehatan terutama dalam upaya pengendalian COVID-19. Yang kedua, social safety net, yaitu
warga atau masyarakat di Indonesia ini tidak diperbolehkan untuk keluar atau tetap di dalam rumah saja. Dan yang ketiga, berkaitan dengan intensif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM. Selain itu juga, Presiden juga meminta bantuan sosial yang dapat memberikan dampak kepada peningkatan konsumsi diperbesar, dan juga kredit usaha rakyat lebih intensif dan dieksekusi sebanyak-banyaknya. Jadi, masyarakat yang mengalami penurunan omset pada penjualan untuk terus melanjutkan usahanya, mereka dapat menggunakan kredit usaha rakyat untuk lebih intensif dan dieksekusi sebanyak-banyaknya yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.